asesmen dalam pembelajaran mendalam. Intinya kita saling sharing. Baik, di sini ada penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Jadi penilaian atau asesmen ini digunakan sebagai hasil atau data untuk memberikan acuan kepada guru apakah si murid ini dapat mengikuti pembelajaran itu dengan baik atau perlu diadakannya pengayaan dan remedial kepada anak-anak yang perlu dibimbing kembali dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen juga memiliki beragam teknik atau instrumen dalam penilaian seperti ada penilaian observasi, penilaian formatif, sumatif, juga bisa juga dengan penilaian lisan. Selanjutnya prinsip asesmen. Nah, di sini ada 3 prinsip dalam menyusun asesmen. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui prinsip apa saja dalam menyusun asesmen. Yang pertama ada berkeadilan, yaitu pendidik melakukan penilaian tidak biasa oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan peserta didik. Jadi berkeadilan di sini guru harus melihat asesmen yang dibuat itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan tidak membeda-bedakan antara asesmen siswa A dengan siswa B, tetapi asesmen itu harus diberikan secara merata kepada seluruh siswa di kelas. Selanjutnya objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada informasi faktual dan atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, ini kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Kenapa modul itu harus memiliki tujuan pembelajaran supaya asesmen yang kita buat itu terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal. Misalnya tujuan pembelajaran kita itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak dalam mengetahui informasi atau materi yang mereka kuasai. Jadi disesuaikan dengan asesmen yang kita buat. Jadi misalkan materi yang kita berikan kepada siswa itu harus sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Jadi kasarnya mah harus satu jalan. Misalnya dalam pembelajaran matematika kita mempelajari tentang materi pecahan. Jangan sampai kita memberikan materi misalnya tentang geometri atau kasarnya tidak sejalan dengan materi. Jadi tujuan itu harus benar-benar ditentukan dari awal agar kita sebagai guru tidak bingung dalam menyusun asesmen. Kemudian yang ketiga itu ada edukatif. Edukatif di sini adalah penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik, orang tua, dan meningkatkan proses pembelajaran dan hasil. Nah, jadi asesmen yang kita buat itu harus dapat memberikan umpan balik. Jadi kita harus mengetahui siswa ini menguasai atau tidak. Misalkan siswa yang sudah mampu bisa kita berikan pengayaan agar lebih mahir dalam pembelajaran. Kemudian siswa yang kurang mahir kita bisa berikan remedial atau pengulangan pembelajaran secara langsung agar hasil tersebut dapat kita pertanggungjawabkan pada nilai akhir, kemudian kepada orang tua. Karena kadang-kadang orang tua itu tidak menerima kalau anaknya memang tidak, misalnya nilainya jelek. Bu, si anak di rumah gini-gini, kenapa nilainya jelek? Padahal di sekolah kan guru yang lebih tahu. Tidak mungkin guru memberikan nilai yang asal-asalan tanpa adanya data. Selanjutnya di sini asesmen pada pembelajaran mendalam. Pengembangan asesmen pada pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dikuatkan dengan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dilakukan dan berkelanjutan untuk mencapai, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Sedangkan asesmen sumatif dilaksanakan untuk mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Jadi dalam asesmen formatif dalam pembelajaran mendalam ini, selain harus di modul juga ada memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan, di soal juga pada penyusunan asesmen ini juga harus dikaitkan dengan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Itu digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau untuk sumatif ini biasanya ujiannya digunakan pada saat misalnya ujian semester ganjil atau ujian kenaikan kelas. Karena pada asesmen sumatif ini capaian
capaian pembelajarannya secara menyeluruh atau satu semester. Selanjutnya ada asesmen pada pembelajaran mendalam yang ada pada ini. Oke, saya akan membahas tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam mendorong adanya karakter skill ya agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contohnya kalau dalam sikap, siswa itu tidak tergantung kepada pengetahuan yang ada di buku. Jadi ada ide secara pribadi yang disesuaikan dengan kontekstual di tempat tinggal mereka. Nah, satu, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Dua, merancang aktivitas belajar mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Tiga, memberikan umpan balik yang lebih baik, tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pada pengalaman belajar mengaplikasikan dan merefleksikan, murid mengalami pendalaman pengetahuan level bahasa Inggris namanya bilang aja. Asesmen pada pembelajaran mendalam atau asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi umpan balik bagi peserta didik dan murid untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan mengetahui kesiapan murid. Contohnya, kita baru masuk ke kelas baru, kita akan mempersiapkan pembelajaran, maka kita mempersiapkan dulu asesmen agar kita tahu siswa itu mampu atau tidak melakukan atau melaksanakan pembelajaran itu. Jadi ditentukan dengan cara asesmen seperti AKPD pembelajaran baru itu diagnostik. Ya. Dua, asesmen dalam pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Yang kedua adalah asesmen semantik, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian pembelajaran itu adalah setelah pembelajaran dilakukannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui siswa itu mampu atau tidak, maka dilakukan asesmen semantik atau jenjang yang berikutnya seperti pertengahan semester atau per semester. Pada jenjang pendidikan dasar menengah, asesmen ini bertujuan untuk mencapai hasil belajar murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan satuan pendidikan. Asesmen pada pembelajaran mendalam dalam pembelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dalam penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Autentik, penilaian yang bermanifestasikan realitas dalam kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus pada proses produk belajar dan konteks yang nyata bermakna. Contohnya seperti kegiatan ya, contohnya rantai makanan yang ada di lingkungan kita saja, seperti di sawah. Mungkin siswa pada tahu ya, mana produsen, mana konsumen, tingkat 1, tingkat 2 dan berikutnya. Kita tidak usah membandingkan dengan lingkungan yang ada di lain, karena seperti di pantai tidak ada di daerah kita yang sesuai dengan lingkungan kita saja. Kalau holistik, penilaian keseluruhannya aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu. Pengenalan keterampilan sikap dapat terintegrasi sebagai dimensi pembelajaran untuk memberi gambaran komprehensif terhadap perkembangan siswa. Nah, asesmen pada pembelajaran mendalam. Yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua adalah penilaian semantik. Nah, fungsi asesmen learning dilakukan untuk menapaki proses pembelajaran seperti jurnal, ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, pada sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum kita masuk kelas, dibiasakan membuat asesmen untuk mengukur kemampuan siswa agar siswa itu siap pada saat pembelajaran awal. Yang kedua, asesmen for learning, asesmen yang untuk memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya kalau kita menerapkan pembelajaran, apakah siswa itu mampu untuk memonitoring berikutnya, maka dilakukan asesmen for learning agar siswa itu kalau mampu kita lanjutkan, kalau tidak mungkin akan perbaikan atau pengayaan. Nah, kalau asesmen of learning, asesmen mengukur pencapaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran seperti tes lisan, tertulis, laporan, penilaian proyek, portofolio dan lainnya. Contoh teknik asesmen
Pertama, observasi. Asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Contohnya orang terminal siswa, bagaimana tingkah lakunya, jadi dinilai. Yang kedua, proyek. Asesmen terhadap serangkaian aktivitas rencana yang menghasilkan produk tertentu. Biasanya kalau ini berhubungan dengan STK, kerajinan. Kalau tes lisan bisa dilakukan pada awal untuk merangkaikan pembelajaran yang sebelumnya bisa. Pada akhir bisa untuk menentukan kemampuan siswa apakah mampu atau tidak. Kinerja menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata bisa terkait dengan pencapaian proses. Tertulis menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis bisa berupa pilihan ganda, esai atau uraian. Penugasan biasanya dilakukan setelah pembelajaran, setelah evaluasi dilakukan. Nah, lalu itu berikan tugas agar siswa mampu mengulang kembali hasil pembelajarannya. Penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Nah, dalam pembelajaran mendalam itu harus lebih ditingkatkan karena lebih berhubungan langsung dengan siswa tersebut. Penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil proses pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini ada contoh teknik umpan balik yang bisa diberikan oleh guru kepada muridnya. Misalkan yang pertama itu ada klarifikasi atau ajukan pertanyaan klarifikasi. Jadi setelah proses pembelajaran, kita itu bisa dengan memberikan umpan balik dengan cara klarifikasi atau menanyakan kembali apa saja materi yang telah dipelajari dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada nilai. Nilai itu diberikan komentar. Jadi guru itu memberikan komentar terhadap pendapat siswa atau terhadap jawaban siswa yang diberikan pertanyaan. Selanjutnya ada perhatian. Perhatian di sini adalah komentar terhadap yang kurang sesuai, kurang lengkap, dan perhatian kita. Jadi guru itu berhak memberikan perhatian dengan cara memberikan komentar jika ada siswa yang sedikit melenceng dari materi pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan kata-kata atau dengan cara yang lebih halus. Misalnya, jika kita sebagai guru mengajukan pertanyaan, pasti banyak anak yang menjawab pertanyaan dan banyak yang asbun atau asal bunyi. Tetapi kita juga harus mengapresiasi dengan tidak menyalahkan atau dengan jawabannya sudah bagus namun kurang tepat atau perlu diperbaiki. Jangan sampai kita sebagai guru menjudge atau mengatakan kamu salah, jawabannya salah, karena dengan cara seperti itu anak akan takut dan tidak akan mau menjawab lagi pertanyaan dari guru. Saran. Nah, kita juga bisa memberikan saran untuk pengembangan pembelajaran anak. Misalnya di rumah coba banyak latihan atau belajar bersama orang tuanya. Jadi kita itu sebagai guru dan murid itu harus memiliki komunikasi yang baik agar terciptanya proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini ada apresiasi. Jadi guru juga harus memberikan apresiasi terhadap anak yang mampu menjawab pertanyaan dengan tepat dengan cara memberikan pujian. Jadi dalam proses pembelajaran ternyata apresiasi ini adalah proses yang sangat penting. Jadi kita itu jangan menyepelekan pencapaian anak walaupun hanya sedikit gitu misalnya. Jadi kamu bagus, kamu luar biasa. Misalnya ke anak yang belum bisa, kamu belum bisa tapi akan bisa. Jadi memberikan mindset yang positif kepada anak itu sendiri. Nah, selanjutnya guru mengembangkan asesmen pembelajaran mendalam ini dapat mengacu pada taksonomi Solo atau taksonomi lainnya yang bertujuan untuk satu memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai, kemudian merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong siswa untuk naik tingkat kepemahaman yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran pada level pemahaman. Nah, di sini sebetulnya taksonomi Bloom, taksonomi Solo itu
dan pembelajaran mendalam itu sebenarnya pendekatan, sama-sama pendekatan. Cuman kalau boleh dikatakan pembelajaran mendalam ini adalah pendekatan yang paling sempurna di antara dua pendekatan ini. Misalnya, kalau dulu kita mengenal dengan kata mencipta dan mengevaluasi pada taksonomi Bloom. Pada taksonomi Solo ini kita mengenal berpikir abstrak yang lebih mendalam. Namun dalam pembelajaran mendalam ini lebih disingkat. Kita itu merefleksi satu kata tetapi mengandung beberapa arti. Merefleksi itu adalah proses pembelajaran yang dilakukan setelah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pemberian umpan balik guru dan siswa itu dengan cara merefleksi, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana pembelajaran kita yang sudah dicapai. Kemudian yang keduanya ada dalam taksonomi Bloom itu ada menganalisis dan menerapkan. Kemudian dalam taksonomi Solo itu ada relasional. Nah, dalam pembelajaran mendalam kita mengenal dengan mengaplikasikan. Jadi si anak bukan hanya mengetahui materi atau bukan hanya menulis atau bukan hanya disuruh begitu, tapi si anak harus bisa mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian selanjutnya di sini persamaannya dalam taksonomi Bloom juga ada memahami, dalam pembelajaran mendalam juga ada memahami. Namun dalam pembelajaran mendalam itu memahami itu lebih kompleks, tapi di sini lebih ke memahami dan mengingat. Kalau taksonomi Solo lebih rumit ya, karena ada multistruktural, unistruktural, dan prastruktural. Nah, dalam pembelajaran mendalam ini disingkat dengan kata memahami. Memahami itu dirangkai dalam pembelajaran mendalam itu memiliki beberapa makna, yaitu memiliki banyak ide, mengingat kembali, dan belum memahami. Jadi tingkatannya. Kemudian untuk asesmen ini sendiri dalam pembelajaran mendalam itu tidak diharuskan dalam setiap pertemuan itu ada yang namanya asesmen. Karena misalnya pada pertemuan pertama 2 kali 24, 2 kali 30 menit, misalnya dalam pembelajaran tersebut kita baru memasuki ranah memahami. Jadi tidak mungkin kita sebagai guru langsung memberikan asesmen. Kemungkinan setelah melakukan refleksi, guru bisa melakukan asesmen. Jadi dalam pembelajaran mendalam ini kita dapat melakukan asesmen jika kita sudah melewati tahap memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Contoh pembelajaran mendalam pada ranah afektif dan psikomotorik. Pada afektif ini adalah sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan menginternalisasi nilai-nilai dari kehidupan mereka. Contohnya, guru dapat memfasilitasi diskusi anak tentang isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya isu yang sedang trending ini apa ya? Mengenai bullying. Nah, si anak itu bisa diberikan beberapa masalah untuk berdiskusi dan mengetahui solusi dari permasalahan tersebut. Untuk tingkat universitas. Nah, pada tahapan ini murid memulai memahami suatu aspek dari topik, tetapi masih tetap terbatas dan tidak bisa menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Dalam IPA, murid mungkin hanya tahu bahwa habitat adalah tempat, tetapi mereka belum mengetahui lebih jauh tentang fungsinya. Contohnya kalau sawah itu tempat tinggalnya rantai makanan, tapi tidak tahu fungsi tempat itu untuk apa. Tingkat multikultural. Pada tahap ini murid mulai memahami bagaimana aspek dari topik, tetapi mereka masih kesulitan untuk menghubungkan berbagai ide tersebut. Misalnya mereka tahu bahwa habitat adalah tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, tetapi mereka belum bisa menjelaskan hubungan
antara faktor lingkungan dengan makhluk hidup lainnya. Contohnya tumbuhan. Seandainya tumbuhan tidak ada, mungkin konsumen tingkat satu pun tidak akan bisa makan. Nah, tingkat relasional di tahap ini murid sudah bisa menghubungkan berbagai aspek yang mereka pelajari untuk pemahaman yang lebih mendalam dan koheren tentang topik tersebut. Dan juga murid bisa menjelaskan bagaimana berbagai faktor lingkungan dan habitat hubungan dengan kelangsungan hidup. Misalnya mereka bisa menghubungkan suhu, kelembaban, sumber makanan dengan keberadaan makhluk hidup di dalam habitat tersebut. Contoh, faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban dalam makanan mempengaruhi apakah makhluk hidup dapat bertahan hidup di habitat tertentu. Misalnya habitat danau, ada bebek, angsa dapat bertahan hidup karena ada faktor lingkungan seperti ada air di dalamnya mendukung makanan, sumber energi, sehingga bebek tersebut bisa hidup dan bertahan hidup. Tingkat abstrak yang diperluas. Pada tingkat ini, murid tidak hanya memahami hubungan antara konsep-konsep tersebut, tetapi juga dapat berpikir lebih lanjut mengenai implikasi dari pengetahuan mereka. Mereka bisa berpikir kritis tentang bagaimana perubahan dalam habitat lingkungan bisa mempengaruhi langsung hidup makhluk hidup, mengaitkan dengan isu-isu lebih besar pelestarian alam. Contohnya, saya membahas tentang makanan yang dibahas saya ya. Kalau satu konsumen tidak ada, mungkin akan berdampak ke konsumen yang ke produsen. Mungkin contohnya kalau ular sering diambil, dapat berdampak pada tikus menjadi banyak dan petani akan mengakibatkan kegagalan panen. Nah, dampaknya manusia akan kekurangan sumber makan. Nah, mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita ada yang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.